Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Kewarganegaraan ingin menyampaikan materi. Yang pertama, bagaimana pandangan Muhammad Hatta mengenai demokrasi? Dan yang kedua, apa saja problematika demokrasi di Indonesia dan apa solusinya? Nah, dari kelompok kita ini akan menjelaskan materi-materi yang sudah kami sampaikan tadi. Sekian dan silahkan didengarkan. Muhammad Hatta memandang demokrasi sebagai kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada musyawarah dan kolektivitas, bukan sekedar mengikuti model demokrasi liberal barat. Problematika demokrasi di Indonesia meliputi korupsi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan ketidakadilan sosial yang dapat diatasi melalui pendidikan, politik, transparansi, dan penguatan lembaga demokrasi. Muhammad Hatta sebagai salah satu tokoh proklamator dan pemikir besar Indonesia memiliki pandangan yang mendalam mengenai demokrasi. Antara lain, yang pertama, kedaulatan rakyat. Muhammad Hatta percaya bahwa demokrasi harus berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Ia menekankan bahwa kekuasaan politik seharusnya berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu musyawarah dan mufakat. Muhammad Hatta mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai cara untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat yang majemuk seperti masyarakat Indonesia, musyawarah adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan. Ini mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengutamakan kerjasama dan harmoni. Yang ketiga yaitu demokrasi yang berkeadilan. Hatta menekankan pentingnya keadilan dalam demokrasi. Ia percaya bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang adil bagi semua warga negara. Ini termasuk pemerataan kesempatan akses terhadap pendidikan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang keempat yaitu pendidikan politik Hatta. Pendidikan politik Hatta sangat menekankan pentingnya pendidikan politik bagi rakyat. Ia percaya bahwa untuk menjalankan demokrasi yang baik, masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban negara. Pendidikan politik dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu peran pemimpin. Hatta juga menginspirasi bahwa pentingnya peran pemimpin dalam demokrasi. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus memiliki integrasi, visi, dan komitmen untuk memajukan kepentingan rakyat. Pemimpin yang baik harus mampu mendengarkan aspirasi rakyat dan bertindak sesuai dengan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang keenam, demokrasi ekonomi. Hatta mengaitkan demokrasi dengan aspek ekonomi. Ia berpendapat bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga dengan kesejahteraan ekonomi rakyat. Hatta menginginkan adanya sistem ekonomi yang adil dan merata, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Dan saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi tadi. Pandangan Muhammad Hatta mengenai demokrasi mencerminkan nilai-nilai yang sangat relevan dalam konteks Indonesia. Ia menginginkan demokrasi yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substansial, di mana rakyat benar-benar memiliki kekuasaan dan peran dalam menentukan arah bangsa dengan mengedepankan musyawarah, keadilan, pendidikan politik, dan integrasi pemimpin. Hatta berharap demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekian itu tadi penjelasan dari kelompok saya mengenai pandangan Muhammad Hatta terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Materi yang kedua mengenai problematika demokrasi di Indonesia dan solusi yang sesuai dengan pandangan anak muda generasi Z. Korupsi masih menjadi masalah serius yang menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat.
Munculnya politik identitas yang memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun pemilu diadakan secara rutin, partisipasi politik terutama di kalangan generasi muda masih rendah. Banyak yang merasa tidak terwakili atau tidak percaya pada sistem politik yang ada. Penyebaran informasi yang salah dan hoaks di media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan mengganggu proses demokrasi. Ini seringkali digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Banyak pemimpin dan partai politik yang tidak memiliki visi yang jelas atau tidak mampu memenuhi janji-janji kampanye, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat. Solusi yang sesuai dengan pandangan Gen Z, pendidikan dan kesadaran politik, Gen Z dapat berperan aktif dalam meningkatkan pendidikan politik di kalangan teman sebaya. Menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi yang benar dan mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Penggunaan teknologi untuk transparansi, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memantau dan melaporkan tindakan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Aplikasi atau platform yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah secara langsung kepada pihak berwenang dapat membantu meningkatkan transparansi. Advokasi untuk kebijakan inklusif, Gen Z dapat terlibat dalam advokasi untuk kebijakan yang lebih inklusif dan adil, yang memperlihatkan kepentingan semua kelompok masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui kampanye online, petisi, atau gerakan sosial, mendorong partisipasi melalui media sosial. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi, menggunakan media sosial untuk mengajak teman-teman dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Generasi sekarang dikenal sebagai pengguna aktif media sosial, sehingga ini bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi, membangun komunikasi dan jaringan. Membentuk komunikasi atau jaringan di kalangan generasi muda untuk berdiskusi dan berbagi ide tentang isu politik dan sosial. Ini dapat menciptakan ruang bagi generasi muda untuk berkolaborasi dalam berinovasi dalam mencari solusi atas masalah yang ada. Mendorong keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Generasi sekarang dapat bergabung dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Keterlibatan ini dapat membagikan pengalaman langsung dalam proses demokrasi dan memperkuat suara mereka. Kesimpulan, generasi sekarang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam demokrasi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kesadaran politik, dan mendorong partisipasi aktif. Mereka mendapat bantuan mengatasi berbagai problematika yang ada dan menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik dan lebih inklusif. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Ubur-ubur ikan lele. Cukup sekian, terima kasih Le. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi